Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 9, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Amsal 9, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di antara kita sudah pernah mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya atau untuk gurunya. Atau kita juga pasti pernah atau bahkan juga sering mengikuti pesta yang dilakukan oleh saudara atau teman-teman kita. Bisa dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu hal yang dibutuhkan pasti dipersiapkan dengan baik. Apakah itu kartu undangan, apakah itu tendanya, apakah itu gedungnya, musiknya, makanan, dan yang lain-lain. Yang terbaik pasti disediakan dan dipersiapkan supaya pesta berjalan dengan baik dan lancar. Semua keluarga, anggota punguan, dongan sahuta, dan lain-lain tentu tidak luput dari undangan-undangan kita. Ketika banyak orang yang menghadiri undangan yang kita buat, tentu ada kebanggaan tersendiri dan sukacita tersendiri yang kita rasakan. Itulah sebabnya ada sebuah istilah dalam bahasa Batak yang mengatakan gokon sipai maun, jojo sialusan. Ketika undangan itu sampai kepada kita, tentu akan ada kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita diundang, itu artinya kita mendapatkan penghargaan dari si pengundang. Dan ketika kita tidak diundang, padahal kita mengenal atau mengetahui orang yang mengundang tersebut, tentu ini akan memberikan perasaan yang tidak mengenakkan di dalam hati kita. Dan ketika kita diundang, setidak-tidaknya kita akan mengatur persiapan dari segi waktu, pakaian, bahkan amplop dan ulos dan lain sebagainya, supaya kegiatan, undangan atau pesta tersebut bisa kita hadiri dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Lalu bagaimana perasaan kita ketika undangan sudah disampaikan, tetapi yang bersangkutan atau yang diundang tidak dapat hadir atau melupakan undangan yang sudah kita sampaikan? Tentu ini bisa menimbulkan kekecewaan. Karena apa? Karena mengingat segala sesuatu yang sudah kita persiapkan dengan baik untuk para tamu undangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini.
kita harus mengakui bahwa sering sekali kita terkesima dan menjadi takjub dengan cara Tuhan mengajar, membimbing dan mengarahkan kita kepada cara hidup yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena memang apa yang digambarkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan pada saat ini, itulah yang terjadi. Seperti yang sudah kita lakukan dalam suatu pesta, dalam suatu undangan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang ingin kita lihat melalui teks firman Tuhan pada saat ini, di mana hikmat itu yang menunjukkan pribadi Tuhan, yang menggambarkan Tuhan telah mendirikan rumahnya, yang menggambarkan di mana Tuhan telah mempersiapkan tempat untuk menjamu semua tamunya yang dipanggil dan diundangnya. Dan kita melihat bagaimana Ia sendiri juga telah memotong ternak sembelihannya. Dan Dia sendiri jugalah yang mencampur anggurnya. Berlimpah-limpah makanan dan minuman yang disediakan, dan semuanya dari jenis yang terbaik. Ini merupakan gambaran di mana Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan untuk kita. Ini adalah inisiatif hikmat itu sendiri, inisiatif dari Tuhan sendiri yang mempersiapkan segala sesuatunya, makanan dan minuman, sebagai gambaran pengorbanan dan penebusan yang Tuhan berikan di kayu salib. Kemudian kita melihat Bapak Ibu yang terkasih bagaimana hikmat itu memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyampaikan undangan ke perjamuan tersebut. Mari kita perhatikan perintah yang disampaikan oleh hikmat kepada pelayan, apakah dikerjakan dengan baik? Jawabannya, ya. Ini menjadi pelajaran yang penting yang harus kita sadari dan lakukan, terkhusus kepada pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi, ingat, kita adalah pelayan, dan Tuhan kita adalah hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Perintah Tuhan tidak bisa ditawar-tawar atau ditunda-tunda. Karena apa? Karena itu menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegurlah, nasihatilah, dan doronglah mereka dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Karena memang undangan tersebut menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, para pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan undangan tersebut. Undangan yang penuh rahmat ini diberikannya bukan kepada teman-teman tertentu, melainkan kepada semua orang, kepada orang yang tidak berpengalaman dan yang tidak berakal budi, untuk singgah dan datang di perjamuan tersebut. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena di dalam perjamuan tersebut, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Orang yang tidak berpengalaman diundang agar mereka menjadi bijaksana. Orang yang tidak berakal budi hendaklah datang ke sana, sehingga dia mendapatkan akal budi yang baik. Persiapan itu berkaitan dengan suatu perubahan dan pembaharuan, dan dirancangkan bagi kesembuhan dan pemulihan yang paling berharga, yaitu mendapatkan kebijaksanaan dan mendapatkan akal budi. Karena di dalam perjamuan itu mereka akan disambut dan mereka akan ditolong dan diselamatkan. Mereka tidak akan direndahkan atau dibuat putus harapan. Karena Tuhan dan Juru Selamat kita datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Karena di dalam perjamuan itu, kita akan menikmati roti dan minum anggur yang sudah dipersiapkan oleh hikmat itu sendiri, sebagai gambaran keselamatan, pembaharuan, kehidupan yang sudah disediakan olehnya.
Itulah kenikmatan sejati yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Tentu saja, setelah kita menikmati perjamuan itu, kita harus memutuskan segala perbuatan dan pergaulan yang tidak baik. Buanglah kebodohan. Janganlah bergaul dengan orang bodoh. Janganlah mengikuti jalan-jalan mereka. Janganlah bersekutu dengan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai terjadi seperti yang tertulis dalam Lukas 14, ayat 14-24, di mana ada begitu banyak alasan bagi orang yang sudah diundang dalam suatu perjamuan pesta. Ada yang mengatakan, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya." Ada juga yang beralasan, "Aku telah membeli 5 pasang lembu dan aku harus pergi mencobanya." Dan ada juga yang mengatakan, "Aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Apakah urusan mereka untuk kerja, keluarga, bisnis itu salah? Tidak. Hanya masalahnya yang diundang tidak menyadari bahwa undangan itu teramat penting. Apabila hanya karena persoalan perut, persoalan bisnis, persoalan jaminan hidup, atau masalah kebahagiaan hidup membuat kita menjadi sangat sibuk, selalu sibuk, dan akhirnya diperbudak oleh kesibukan itu, itulah yang salah. Seharusnya berkat Tuhan membuat kita datang kepadanya, bukan sebaliknya, menjadi alasan dan penghambat bagi kita untuk datang kepadanya. Inilah hal-hal yang sering terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa orang-orang tidak mau mendengar dan tidak mau menerima firman dan datang dalam perjamuan itu, karena mereka merasa sudah punya segala sesuatu. Mereka merasa sudah cukup, merasa mampu, merasa mempunyai banyak hal, sehingga tidak mau ikut Tuhan dan tidak mau mendengarkan firman-Nya dan tidak mau ikut dalam perjamuannya. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, "Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti orang yang banyak uang mustahil menjadi percaya dan bertobat kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi kalimat Tuhan Yesus memberikan kita suatu warning manang peringatan dan memperlihatkan bagaimana hal-hal seperti ini bisa membuat orang tidak mau mendengar firman Tuhan, datang ke dalam perjamuannya, karena mereka merasa sudah mampu, sudah cukup, dan memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam hidup ini. Seharusnya semua hal-hal ini dilihat sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, bukan sebagai penghambat untuk datang ke hadapannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus kita tekankan dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Hikmat itu atau Tuhan itu sendiri yang mengundang kita dalam jamuan itu. Seandainya kita mendapatkan undangan untuk pernikahan presiden atau pejabat lainnya, mungkin kita akan merasa bangga dan merasa terhormat, dan mungkin kita akan mengupload undangan tersebut di media sosial, sehingga orang tahu bahwa kita diundang dalam pesta tersebut. Jauh melebihi undangan yang ada di dunia ini, undangan yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, datang dan hadirilah undangan jamuan itu, karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Seandainya kita menyadari ada begitu banyak cara yang Tuhan tunjukkan untuk mengingatkan dan memanggil kita dalam perjamuan itu. Sebagai salah satu contoh, seperti yang terjadi di daerah Bonapasogit ini. Ketika ibadah minggu akan dimulai, tentu lonceng gereja akan dibunyikan sebagai salah satu cara untuk mengingatkan dan memanggil kita
untuk mengikuti dan masuk ke dalam perjamuan tersebut. Banyak yang mendengarkan suara lonceng itu. Ada yang merespon dengan mempersiapkan diri dengan baik dan datang ke dalam jamuan ibadah minggu tersebut. Ada yang mendengarkan suara lonceng itu, tetapi tidak melakukan apa-apa sama sekali. Padahal panggilan itu sangat bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.